Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Radhi Putra dari kelas 10-4 ingin menjelaskan tentang konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Sebelumnya, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia. Dan tujuan untuk pembelajarannya yaitu untuk mengetahui cara perhitungan menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut. Baik, menurut Niels Bohr, atom itu memiliki 7 kulit, yaitu K, L, M, N, O, P, dan Q. Masing-masing urutannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masing-masing kulit memiliki rumus atau memiliki perhitungannya. Misalnya, kulit K itu memiliki perhitungan 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, begitu pula dengan kulit-kulit seterusnya sampai kulit ketujuh yaitu kulit Q yang memiliki perhitungan 2 kali 7 pangkat 2 sama dengan 98. Dari perhitungan ini bisa kita simpulkan rumus untuk menentukan kulit dari konfigurasi elektron Niels Bohr itu 2 kali N pangkat 2, yang berarti N itu adalah kulit. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba soal yang sudah saya buat. Nah, konfigurasi elektron menurut Bohr, contohnya ya, ini 11 Na. 11 Na itu memiliki perhitungan konfigurasi elektron, berarti berdasarkan kulit yang tadi K, L, dan M itu masing-masing 2, 8, dan 1 yang berjumlah sama dengan 11. Nah, M itu kenapa ditulis 1? Karena ini 2 tambah 8 sudah 10. 10 kurang 11 sama sisa 1. 11 kurang 10 sisa 1. Maka dari itu M kita tulis sisa dari perhitungannya. Nah, oke, kita ambil contoh lagi. Misalnya 31 GA 31 GA. Nah, ini kita memiliki perhitungan yaitu 2, 8 sudah 10, 18, 28, dan tambah 3 agar menjadi 31. K, L, M, N. Nah, berhenti di kulit N. Untuk 31 GA memiliki perhitungan elektron menurut Niels Bohr yaitu 2, 8, 18, dan 3. Sama untuk yang di atas, sama untuk seperti yang di atas, sisa kulit atau sisa perhitungan itu kita curahkan lagi ke kulit selanjutnya. Misal ini tadi sudah 28, ini sudah 28, berarti tinggal kurang 3, maka itu kita tulis 3 di N. Gimana kalau N nya misalnya, oke, kita rumus 3 deh biar lebih paham lagi. 50 Sn sama dengan 2, 8, 18, 4. Oke, kita tulis kulitnya K, L, M, N, dan O. Wow, cukup banyak ya. Bang, kok ininya ditulisnya 18? Kan sisanya 22.
Oke, seperti perhitungan yang tadi, yang ini perhitungan kulit nails bore. Jika suatu kulit tidak memenuhi kulit tersebut, maka akan kita naiki. Kayak misalnya tadi yang N itu tidak sampai 32, berarti dia naik jadi 18 maksimalnya, tapi tetap ditulis N. Nah, ini makanya 18. Nah, udah 18, berarti masih ada sisa 4. Kita tulis di kulit selanjutnya, itu kulit O, maka ketemunya O yaitu 4. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang atom bor. Oke, yang kedua yaitu mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini memiliki beberapa pembagiannya lagi, yaitu yang utama azimut, magnetik, dan spin. Nah, untuk utama atau berlambang N itu dia menyatakan kulit atau kulit yang terbesar. N sama dengan misalnya terbesar berapa? Pokoknya itu 1 sampai 7. Nah, sedangkan mekanika kuantum yang azimut yang berlambang L itu menyatakan subkulit. Nah, subkulit itu S, P, D, F. Misalnya kayak S ini kosong, ini bukan misalnya sih. P1, D 2, F itu 3. Nah, ini juga ada sangkutannya dengan peraturan Aufbau. Nah, peraturan Aufbau itu untuk lebih mudah menghafalnya, itu saya menggunakan rumus, menggunakan cara, yaitu S 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, dan FDPS 2 kali. Yang nantinya ini akan sesuai dengan urutan atau aturan Aufbau yang berlaku untuk mekanika kuantum. Nah, yang ketiga ada orbital. Maksudnya yang ketiga magnetik, berlambang M yang menyatakan orbital. Nah, orbital ini juga sama, kayak ada kaitannya dengan subkulit. Misalnya orbital itu orbitalnya tergantung dengan subkulit. Misalnya 2, berarti 2 kamar, 2 kotak. 2 kotak dari min 2 sampai min 2. Ini min 2 kotak 1, min 1 kotak lagi, berarti kan ini 2. Berarti kalau itu dikali 2 plus netral 0, 0 ini netral, plus 1 plus 2. Nah, berarti ini adalah contoh magnetik atau lambang M jika bilangan kulit terakhirnya adalah D. Yang ketiga ada mekanika kuantum spin atau arah rotasi. Arah rotasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama searah dengan jarum jam, yang berarti plus 1/2. Yang kedua itu tidak searah jarum jam, atau yang berarti minus 1/2. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan soal. Nah, oke, kita latihan soal 20 CA. Kita hitung menggunakan mekanika kuantum. Kita tulis dulu seperti cara yang di sini. SS, PS, PS, dan selanjutnya SS, PS, PS. Oke, sekiranya cukup, kita tulis lagi. S itu pasti dimulai dari 1, sedangkan
P itu dimulai dari 2, D dimulai dari 3, F dimulai dari 4. Oke, S ini 1, selanjutnya 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang P ini udah tulis 2, ini 3 berarti. Nah, lanjut kita isi masing-masing bagiannya. S itu maksimal 2, 2, 6, 2, 6, dan 2. Nah, total dari perpangkatan ini adalah 20. Maka bisa kita tentukan mekanika kuantum utamanya atau N itu sama dengan tadi yang bisa kita bilang kulit terbesarnya, atau bisa kita tulis di sini 4. N sama dengan 4. Udah tulis N ya, 4. Lalu mekanika kuantum azimut atau berlambang L sama dengan S. S itu berarti 0. Nih. Nah, selanjutnya yaitu magnetik. Nah, magnetik ini jika 0, maka dia ditulisnya hanya satu kotak yang netral. Berarti satu kotak seperti ini saja. Ya, tidak perlu ke samping kirinya karena hanya cuma 0 atau hanya cuma yang netral saja. Nah, karena akhirnya 2, berarti magnetik dari Ca-nya ini 20 Ca itu kita tulis 1. Nah, karena sudah penuh searah dengan jarum jam, kita tulis ke bawah atau yang tidak searah jarum jam. Nah, maka bisa ditentukan magnetik ini sama dengan 0. Ya kan, tadi magnetiknya 0 ya kan. Ini 0. Nah, untuk spin, mekanika kuantum yang spin atau S itu tadi yang terakhir berakhir di berlawanan jarum jam, berakhir di seperti ini kan. Nah, ini sama dengan minus 1/2 seperti itu. Nah, lalu kita tentukan golongan beserta periodenya. Oke, periode itu kita ambil kulit yang terbesarnya juga. Jadi dalam kulit tersebut periodenya itu adalah 4. Berada di periode keempat. Nah, selanjutnya golongannya itu bisa kita hitung dari S atau pangkatnya S. Nah, saya sudah membuat ini, apa ya bisa disebut, daftar golongan. Nah, seperti ini. Jika golongan akhirnya adalah S, maka S sama dengan 1, pangkat 1 atau pangkat 2 itu berada di golongan 1 dan 2A. Nah, selanjutnya ada di golongan S plus P dari hasil 3 sampai 6 perjumlahan S dan P, ataupun seperti itu, ataupun sebaliknya, tapi sebaliknya berarti kan hitungnya S. S plus P sama dengan 3 sampai 8 itu juga berada di golongan 3 sampai 8A. Nah, untuk yang golongan S plus D itu pasti golongannya berakhiran di B. Contohnya ini 11 S plus D pangkat berapa yang hasilnya 11 itu sama dengan di golongan 1B, 12 di golongan 2B, ini 2 Romawi. Nah, ini 3 di 3B, 4 4B, 5 sampai 7 di 7B. Nah, sedangkan di golongan 8 itu adalah hasil dari perhitungan dari pangkat 8 itu merupakan
hasilnya 8, 9, dan 10 masuknya ke golongan 8B. Seperti itu. Nah, karena ini akhirnya S, karena ini adalah akhirnya S. Sorry kalau tadi ada agak ngeblur, ini bisa di foto atau di screenshot terlebih dahulu. Nah, untuk karena tadi di akhiran S, berarti masuknya ke golongan 2A. Seperti itu. Berdasarkan tabel atau daftar golongannya tadi. Karena ini akhirnya 2. Nah, selanjutnya yang contoh yang B. Contoh golongan B. Contohnya ini 24 CR. Kita tulis dulu S P S P S D 1 2 3 4 2 3. Nah, ini ada D. D ini dimulainya dari angka 3. Oke, kita isi maksimumnya. Oke, untuk kulit-kulit ini S PDF memiliki maksimum 2, 6, 10, dan 14 masing-masingnya. Ya. Masing-masing kulit maksimalnya seperti segini. Kita isi 2, 2, 6, 2, 6, 2. Ini udah 20, sisanya 4. Nah, kita tentuin golongan bukan golongan. Mekanika kuantum yang N. Mekanika kuantum yang N itu berarti yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah 4S. Berarti kita tulis 4. Berada di golongan keempat. Bisa langsung terlihat dong P-nya berapa. Karena yang paling besar adalah 4. Di sini N juga 4. L karena akhirannya di D, L itu L-nya itu berarti L-nya itu berarti 2. Ya, 2. L-nya 2. Lalu yang M atau magnetik. Magnetiknya berapa? Magnetiknya D, berarti 2. Di sini panjang nih, 2. Minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Oke. Kita isi. Karena ini memiliki 4, kita isi sampai 4. 1, 2, 3, dan 4. Maka magnetiknya yaitu adalah plus 1. Nah, untuk S atau mekanika kuantum yang spin itu kita lihat ini lagi, lihat magnetiknya berakhir searah jarum jam, berarti sama dengan plus 1/2 seperti ini. Nah, golongannya belum, P-nya sudah atau periodenya sudah. Periode tadi periode 4. Golongannya bisa kita jumlah. Ya, ini berarti golongan berarti S tambah D. Seperti tadi yang ini S tambah D sama dengan 2 tambah 4 berarti 6. Berarti ada di golongan 6B. Seperti itu. Oke, kita lihat, kita cocokkan dengan tabel periodik. Apakah benar? Oke, yang pertama tadi ada di periode keempat. 1, 2, 3, 4. Golongan 2A. Benar, ini ada di CA. Atau kalsium 20 CA. Nah, selanjutnya di yang ini periode keempat golongan ke-6B. 1, 2, 3, 4, 6. Ya, ini ada juga CR.
ya kan? Oke, berarti hasilnya benar. Oke, untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kau sudah mampir.